Pernah kebayang nggak kalau lagi bokeh, itu malah bisa jadi pertanda bagus. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah tanda yang jujur aja nggak kepikiran sama sekali. Tanda kalau hoki finansial itu justru lagi deketin kita. Langsung aja kita mulai. Jadi, pertanyaannya gini, gimana kalau ternyata nggak punya uang itu malah jadi sinyal kalau kita bakal hoki? Kedengarannya aneh banget kan? Mustahil gitu. Tapi, ternyata ada loh penjelasan yang menarik banget di baliknya. Oke, ini dia nih intinya. Ada dua tanda utama yang perlu kita perhatiin. Yang pertama, pas dompet lagi kosong-kosongnya. Tapi entah kenapa, hati kita tuh tenang aja, nggak panik. Terus yang kedua, pas kita lagi belanja, ngeluarin duit, kita ngerasa ringan. Nggak ada tuh rasa cemas, aduh, duit gue habis. Kelihatan kan polanya? Benang merahnya itu satu, ketenangan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ketenangan ini jadi kunci banget? Ternyata untuk ngerti soal uang, kita harus kenal dulu sama musuh bebuyutannya. Dan ternyata musuh terbesarnya uang itu ya rasa khawatir itu sendiri. Coba deh bayangin, rasa khawatir sama uang itu persis kayak minyak sama air, nggak akan pernah bisa nyatu. Atau, biar lebih kebayang, kayak Tom and Jerry. Mereka tuh emang musuh bebuyutan, nggak bisa akur. Energinya itu saling menolak, bener-bener bertolak belakang. Dan ini bukan cuma sekedar nggak cocok loh ya. Rasa khawatir itu secara aktif menyabotase rezeki kita. Ibaratnya, dia itu kayak pagar tinggi yang sengaja dibangun buat ngehalangin uang masuk. Jadi, poin pentingnya apa? Sebelum kita pusing ngatur uang, kita harus beresin dulu rasa khawatir kita. Oke. Kalau khawatir itu semerusak itu, terus gimana dong cara ngelawannya? Nah, disinilah kita masuk ke sebuah ide yang, wow, kuat banget, yaitu konsep tentang adanya jaminan dari Tuhan. Konsepnya tuh sebenarnya simpel banget. Rezeki itu udah dijamin buat setiap makhluk yang bergerak dan berusaha. Nah, bergerak di sini tuh artinya ya kita berikhtiar. Jadi selama kita masih mau usaha, rezeki itu pasti ada jalannya. Coba pikir deh, mengkhawatirkan sesuatu yang udah pasti dijamin, aneh gak sih? Dan ini dijelasin pakai analogi yang cerdas banget, yaitu BPJS. Coba bayangin ya, kamu punya BPJS, jaminan kesehatan penuh dari negara. Artinya apa? Tagihan rumah sakit kamu itu dijamin lunas, udah pasti dibayarin. Tapi, kamu malah stres setengah mati, pusing tujuh keliling mikirin, gimana ya cara bayar tagihannya? Kan aneh ya? Nah, itulah persis yang kita lakuin waktu kita khawatir soal rezeki yang udah jelas-jelas dijamin. Itu tuh error di otak kita, di cara kita berpikir. Tapi eits, tunggu dulu. Ini bukan berarti kita nggak boleh khawatir sama sekali ya. Ada bedanya nih. Kalau khawatir soal rezeki, itu jadi nggak logis, karena udah ada jaminannya. Tapi kalau kita khawatir soal hal-hal yang nggak dijamin, nah itu baru wajar. Contohnya, gimana akhir hidup kita nanti, atau soal surga dan neraka. Itu kan nggak ada jaminannya, jadi wajar kalau kita khawatir. Nah, sekarang ceritanya jadi makin menarik nih. Ternyata, rasa khawatir itu sendiri bukanlah penjahat utamanya. Dia itu punya tujuan, punya fungsi. Rasa khawatir itu ibaratnya mesin pendorong buat kita maju. Dia itu penyeimbang dari harapan. Gini deh, kita punya harapan, makanya kita jadi khawatir kan? Bisa nggak ya kecapai? Nah, dari rasa khawatir itu, kita jadi mikir cara, terus muncul harapan baru. Jadi mereka itu kayak duo dinamis yang bikin kita terus bergerak maju. Di sini ada perbandingan yang keren banget. Coba lihat malaikat. Mereka nggak punya rasa khawatir. Hasilnya, ya mereka gitu-gitu aja, statis, nggak ada perkembangan. Terus, lihat sisi ekstrim lainnya, kucing. Kucing kan nggak terlalu pusing soal khawatir ya. Hasilnya, sering banget ceroboh ketabrak mobil. Nah, manusia itu ada di tengah-tengah. Kita pakai rasa khawatir itu buat maju, tapi tetap hati-hati. Nah, jadi ini dia nih poin paling pentingnya. Musuh yang sebenarnya itu bukan rasa khawatirnya, tapi kecemasan. Apa itu cemas? Ya khawatir yang berlebihan. Apalagi kalau kita cemas soal sesuatu yang, balik lagi, udah dijamin, kayak rezeki. Nah, inilah sabotase yang sesungguhnya. Cemas soal hal yang udah pasti. Oke, setelah kita paham semua itu, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yang paling praktis, paling penting. Waktunya kita diagnosis diri sendiri. Coba tanya ke diri kita, rasa tenang yang kita punya itu datangnya dari mana sih? Gini, manusia itu kan makhluk yang adaptif banget ya, luar biasa malah. Contoh gampangnya, orang yang rumahnya di pinggir jalan tol. Awalnya pasti berisik banget tapi lama-lama ya biasa aja. Nah, sama halnya dengan kondisi finansial. Kita juga bisa terbiasa dengan kondisi nggak punya uang.
Dan disinilah letak perbedaannya yang krusial, ada dua jenis ketenangan nih. Tipe pertama, tenang karena kita yakin sama jaminan rezeki tadi. Kita paham konsepnya. Nah, ini namanya mentalitas sehat, dan inilah tanda hoki mau datang. Tipe kedua, tenang karena ya udah saking terbiasanya bokek jadi pasrah. Gak ngerasain apa-apa lagi. Ini namanya mentalitas adaptif. Dan ini sayangnya tanda stagnasi. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Saat kita ngerasa tenang pas lagi susah-susahnya, coba tanya ke diri sendiri. Ketenangan ini datang dari keyakinan yang kuat, atau jangan-jangan cuma karena kita udah terbiasa dan pasrah aja sama keadaan? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin bisa ngasih kita bocoran soal masa depan finansial kita lebih dari yang kita bayangkan.